Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini karena saya membuat videonya pagi, jadi selamat pagi untuk para teman-teman, para pecinta gapi atau gapi lovers, yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini ya kita tetap pada rutinitas seperti biasa, kasih makan ikan, dimana untuk yang di indoor kita pakai Artemia, yang di outdoor kita pakai cacing sutra. Langsung saja karena ikannya juga termasuk banyak dan agar videonya tidak terlalu panjang. Black Musco. Jadi kita tetap istiqomah. Kalau di indoor kita full Artemia, teman-teman. Ini ada topas. Ini jenis Tuxedo Koi Ribbon Red White Ear. Jadi campur, yang namanya ribbon itu pasti anakannya juga campur, enggak semuanya ribbon. Lah ini kebetulan yang ribbon ini 30% jantannya, tapi jantannya 30%. Terkadang tuh terjadi ribbonnya lebih banyak juga, pernah terkadang, tapi lebih jarang sih. Kalau ribbonnya banyak itu lebih jarang. Lebih seringnya ribbonnya itu pasti lebih sedikit dibanding enggak ribbonnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini jenis PRT DE Koi atau PRT Koi. Nah, ini albino Koi Red Ear. Seru ya. Alhamdulillah saya juga setelah saya setup seperti ini saya bisa lebih terhibur melihat tarian ikan, apalagi yang dorsalnya bisa tegak kayak gini lah. Nah itu loh ribbon itu. Nah ini tegak banget dorsalnya, yellow pingu ini. Nah untuk porsi alhamdulillah termasuk irit ya, karena mungkin saya setupnya, saya buat Artemia ini cuma jantan intinya, makanya terkesan irit. Seandainya saya pakainya betina juga udah pasti boros. Jadi saya netaskan setiap hari itu sekitar 2-3 gram. Nah 2-3 gram ini habisnya 2 hari. 2 hari baru habis. 1 hari setengah sampai 2 hari lah habisnya itu. Jadi enggak mesti lah. Nah ini habis. Ini netaskan sudah netaskan Sabtu pagi, kalau enggak Jumat sore, lupa saya. Kalau enggak Sabtu pagi, Jumat sore. Nah, karena sudah habis yang tadi kita tadi pagi sudah neteskan, kita ambil. Nah, ini baru tadi pagi, jadi mestinya sangat fresh dia. Ntar saya gunting dulu ujungnya. Jadi kita kasih makannya seperti itu ya, teman-teman. Kita gunting ujungnya, lalu kita tuang Artemianya.
ini kurang seberapa sigap. Ini karena masih baru pindahan juga, jadi dia nggak segercep itu untuk makan. Nah ini sudah mulai, ini tadi termasuk kurang, kita tambah. PRTDE yang gen platinum ini, jadi kepalanya bisa full platinum, bagus ya. Cuma minusnya dia sudah sempat saya ceritakan ya kepada teman-teman, dia ekornya itu gak seberapa bagus lah, menariknya dia itu di platinumnya itu benar-benar bisa full totally full. Nah, ini bingung, lampunya nggak nyala. Ini jenis albino BRT koi, kita percepat saja karena masih harus kasih makan yang ada di order. Ini ada kabar baik, full goldnya beranak dan alhamdulillah tidak dimakan. Kita kasih biar semangat makannya burayanya. Sudah, kita taruh lagi, kita kasih makan di order. Karena kita belum ngambil cacing sutra, kita ambil cacing sutranya dulu. Nah ini dia cacing sutranya teman-teman. Jadi untuk cacing sutra ini karena terlihat masih agak kotor, jadi nanti kita bersihkan dulu. Jadi untuk teman-teman juga barangkali, tapi pernah juga sih saya nggak pakai saya bersihkan juga pernah dan aman. Barangkali untuk kehati-hatian tetap kita harus bersihkan ya teman-teman. Ini kan masih sedikit bercampur sama kotorannya yang hitam-hitam ini. Nah, coklat-coklat atau hitam-hitam ini, nah itu kan kotorannya itu. Alangkah lebih amannya kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Gimana cara bersihkannya? Nah yuk pantau. Ini insya Allah cukup. Kita ambil yang kecil-kecil ini, kita jumput. Nah nanti kita bersihkan terlebih dahulu. Nah ini untuk cara membersihkannya teman-teman, cuma diguyur saja. Guyur-guyur saja. Dan ingat ya, air yang dipakai harus air yang memang sudah siap untuk gambarannya sudah siap untuk ikan juga, bukan air PDAM yang tanpa filter seperti itu. Nah itu kita tunggu sebentar, nanti kan sudah ke bawah, pada ke bawah, jadi tinggal kita tiriskan airnya. Bisa kita ulang 2 atau 3 kali, simpel kok sebenarnya, caranya nggak sesulit itu. Nah itu kita tunggu biar ke dasar dulu cacing sutranya, lalu nanti dia yang kotor-kotornya itu akan berterbangan, lalu kita tuang saja airnya, kita buang saja airnya. Nah kalau masih ada cacing sutra yang sekiranya mau keluar, nah kita tuangnya ke tempat-tempat ikan yang waktunya makan. Nah seperti ini, jadi sekalian ikannya makan, seperti itu teman-teman. Nah setelah itu, nah ini karena kita mempersingkat waktu ya, jadi kita kasih pakannya order yang ada di sini aja. Nah, karena di sini juga termasuk terang, di situ juga terang. Kalau di sana kan ya kelihatan, bukan berarti gelap, tapi ya untuk mempersingkat waktu lah. Karena saya pengennya itu upload setiap hari gitu kan, jadi makanya daripada saya harus bingung mikirkan
buat video apa gitu. Akhirnya saya putuskan untuk selaginya belum dapat ide, saya upload kegiatan harian pelihara ikan gapi saja, sembari mungkin saya infokan saya ngapain aja di farm seperti itu. Nah, kalau untuk hari ini tadi saya sifon beberapa tempat teman-teman. Tadi itu saya sifon beberapa tempat yang ada di sini. Ya karena saya mau wanti-wanti agar tidak sampai bermasalah ikannya. Karena musimnya kan hampir nggak ada panas nih, dalam keseharian nih hampir nggak ada panas, jarang banget lah ada panas, itu jarang banget, makanya harus saya pantau setiap harinya. Kalau ada media yang sekiranya kotor ya cepat-cepat saya bersihkan agar tidak membuat ikannya sakit. Nah, ini Molly Golden, ini tadi PRT koi betina, ini PRT koi betina yang albino. Mana lagi? Nah ini PRT DE betina PRT DE. Ini juga ada tuxedo koi, tanggalannya kok nggak ada ini. Ini ada PRTDE, ini PRTDE. Nah beberapa itu ada yang pakannya itu masih ada teman-teman ya. Ya karena ini intinya acuan saya tuh, oh kalau dia albino ya saya kasihnya sedikit banget. Kalau dia mata hitam kayak ini mata hitam, nah ini akhirnya pakannya masih ada. Oh iya, sambil saya cerita ya, ciri-ciri ikan kekenyangan teman-teman itu seperti ini. Nah jadi dia kayak berbaris gitu, lucu deh. Nah itu sering terjadi kalau di tempat saya ketika kasih pakannya cacing sutra. Nah itu ciri-ciri kenyang, itu pakannya kan masih ada, otomatis berarti dia masih kenyang seperti itu. Nah ini ciri-ciri yang sudah habis pasti pakannya. Kalau seperti ini sudah pasti habis, nggak mungkin enggak. Dan dia dikasih cacing sutra udah pasti makan. Nah kan ya karena memang pakannya udah habis. Kita taruh di wadahnya, di sini ada wadahnya. Oh saya gerayang-gerayangi juga nggak ada, udah habis, udah pasti berkeliaran. Kalau kita datang juga muncul dia itu, kalau dia posisinya pakannya habis itu. Nah ini juga udah pasti pakannya habis nih. Ciri-cirinya dia nggak ke pojok-pojok kayak ikan yang tadi, melainkan dia berkeliaran. Jadi kita kasih ini full gold, anakan full gold ribbon yang semuanya nggak mesti ribbon seperti itu teman-teman. Lanjut kita kasih betina black Moscow. Makannya banyak itu betina black Moscow. Nah jadi ini juga menjadi alasan ya teman-teman, kenapa saya ikan di indoor jantan semua dan full artemia. Karena ketika full artemia itu kan boros teman-teman, jujur saja memang boros. Jadi terus yang dikejar oleh betina itu kan body. Nah sedangkan kalau pakai artemia kalian mau mengharapkan body yang maksimal
itu pasti butuh artemia yang waduh, jumlahnya nggak sedikit teman-teman, udah pasti banyak sekali, bisa-bisa per hari bisa 10 gram ada kali, per hari bisa 10 gram sendiri untuk kasih makan betina. Nah kalau itu artemia 10 gram itu 20 gram itu 50.000 kalau nggak salah, 20 gram kalau di online itu ya. Saya belinya sih langsung per kaleng ya, per kaleng 400 gram, 450, nggak sampai sih 440 berapa ribu gitu. Nah itu ya kalau untuk jantan semua ya cukup 2 gram bisa bisa 1 hari. Semua jantan yang saya punya ini bisa, semua pejantan ikan gapi yang saya punya bisa ya. Nah tapi kalau betina ya boncos di operasional sebenarnya nggak masalah sih, tapi kita harus sadari nanti kita jualnya juga nggak bisa murah teman-teman kalau ngejar pakan yang berkualitas seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita otomatis bagi para konsumen pasti tidak ramah di kantong, yang padahal juga walaupun nggak pakai full artemia juga ikan juga aman, sehat, sentosa. Ini buraya albino koi red ear, ini indukan albino koi red ear, ini jantan koi red ear. Jantan juga masih tetap kita kasih cacing sutra untuk yang di outdoor. Nah salah satu alasannya juga cacing sutra di outdoor karena memang relatif aman ketika cacing sutra itu dapat ekosistem air yang bagus, cenderung aman. Beda dengan di indoor, kalau di indoor itu gampang mati lah cacing sutranya. Untuk itu langsung kita lempar aja itu, ikannya doyan-doyan banget. Betina black betina HP purple. Nah kita tinggal 2 tempat, habis itu sisanya biasanya saya kasihkan ke ikan koki seperti itu teman-teman. Coba deh teman-teman pakai cacing sutra, pasti lah tahu gimana gini loh. Mungkin setelah kalian tahu betapa ikan itu cepat besar ketika pakai cacing sutra, dan ketika kalian sudah belajar bagaimana maintenance ikan agar tetap sehat menggunakan cacing sutra, itu nanti kalian pasti nagih. Akhirnya mungkin ngambil keputusan seperti saya, yakni sekalian jual cacing sutra. Jadi kita ambil cacing sutranya itu sekalian banyak, lalu sisanya itu kita, bukan sisanya sih, memang kita sekalian jualin cacing sutranya. Yang itu kalau dihitung teman-teman, kalau di Alfamidi Gapi ya, yang itu kalau dihitung ya kita memang nggak dapat untung dari cacing sutra. Cacing sutranya pas-pas saja. Kita beli cacing sutra umpama 3 liter atau 5 liter gitu ya, 1 galon itu kan 5 liter, tapi saya biasanya belinya itu setengah galon lebih. Nah itu kita perharinya itu jual cacing sutra sekitar berapa ya, kita pakainya aja lah, kita pakainya itu sekitar 1/4 dari yang saya beli. Nah itu habis sekitar 2-3 hari. Nah itu dari penjualan tuh kalau dibilang untung enggak juga, tapi setidaknya kita jadi nggak keluar kos untuk kasih makan ikan gapinya, karena ya itu tadi, karena termasuk ya bakbok gitulah mungkin bahasa
bahasa yang saya tahunya itu seperti itu. Jadi nggak ada keuntungan dari cacing sutra, tapi ikan kita senantiasa makan cacing sutra. Nah ini untuk koki. Nah, untuk koki kita matikan dulu pompanya biar cacing sutranya enggak itu, biar cacing sutranya enggak kesedot pompa. Nah justru apalagi kalau kita cuma pelihara ikan gapi ya. Nah ini kalau di tempat saya ini dengan saya pelihara ikan koki aja masih merasa sangat alhamdulillah dari segi kos. Apalagi kalian yang nggak pelihara ikan koki, karena koki ini jujur makannya banyak sekali, bahkan terkadang saya pernah hitung-hitung bisa rugi pakan tuh soal ini ya, tapi ruginya ya nggak banyak, bisa dibilang akhirnya kita tetap keluar kos untuk kasih pakan paling per hari sekitar 5.000 atau bisa nggak sampai, tapi kan ikan kita jadi cepat besar. Kalaupun kita 5.000 per hari ya masih akan nutup dengan penjualan ikan gapinya seperti itu. Kalau untuk ikan koki jujur saya bukan untuk jualan kalau ikan kokinya. Kalau ikan koki itu saya untuk refreshing, karena memang sebetulnya saya suka pelihara ikan kan, dan ikan koki itu menarik banget untuk dipelihara, makanya saya pelihara. Nah, ini masih dengan saya kasih ke ikan koki ternyata masih sisa, ya sudah kita kembalikan lagi ke wadahnya seperti itu teman-teman. Kita kembalikan lagi ke sini. Nah, jadi kalau mau ikuti saran saya yang jualan cacing sutra, caranya seperti ini teman-teman. Modalnya seperti ini, kita harus siap wadah yang lebar. Ini 1 meter kali 50, 1 meter apa 90 gitu loh, 90 cm, nggak sampai 1 meter mungkin, kali 50. Tingginya cuma sekitar 10 cm, nggak sampai segini lah, 7 cm kalau nggak salah, 6 cm atau 7 cm. Terus airnya langsung ngalir, tapi kita kasih filter di pompanya atau di kerannya, karena sumber perairan di tempat saya pakai PDAM yang dimana itu ada banyak kaporitnya, yang ketika kita nggak filter seperti itu pasti cacing sutranya nggak bisa bertahan. Itu teman-teman. Jadi mungkin pertemuan kita kali ini cukup itu saja. Barangkali ada kritik dan saran bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.